Kyo adalah mahasiswa baru yang baru saja pindah ke kota untuk kuliah. Ia tinggal di kos milik Pak Bayu bersama sahabat masa kecilnya Via yang lebih rasional dan mudah panik. Kos Pak Bayu cukup besar, terdiri dari 4 kamar yang saling berhadapan, 2 di depan, 2 di belakang, dengan ruang tamu cukup besar di tengah, yang jarang digunakan karena terasa sepi dan gelap apalagi di malam hari. Pak Bayu hanya menerima penghuni yang ia kenal, dan kebetulan ayah Kyo adalah kakak kandung Pak Bayu, sehingga Kyo diterima dengan mudah. Selain Kyo dan Via, ada juga Randi, seorang senior yang ramah dan humoris, dan Ria, sepupu Kyo yang juga jadi alasan Kyo memilih kuliah di kota itu. Sebelum Kyo dan Via datang ke kos itu memang sering menjadi tempat singgah bagi mahasiswa-mahasiswa senior. Salah satunya adalah Bagas, seorang mahasiswa yang dikenal baik, sering tidur di kos karena tempat tinggalnya cukup jauh dari kampus. Bagas kerap tidur di ruang tamu atau kamar kosong yang kini dihuni oleh Kyo. 3 bulan setelah tinggal di kos, Kyo mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap pukul 1 pagi, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya dan suara langkah kaki di ruang tamu. Jam 3 pagi, Kyo selalu bermimpi tentang seorang laki-laki yang masuk ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya, dan hampir setiap malam ketindihan. Sepulang dari kos temannya, Kyo selalu mencium bau rokok di ruang tamu. Meskipun tak ada yang merokok di sana, Kyo sangat bingung dan mulai ketakutan. Kyo merasa ketakutan, tetapi belum berani menceritakannya pada siapapun. Namun di sisi lain, Kyo tidak mau selalu diganggu sosok laki-laki itu. Setiap malam, Kyo selalu kepikiran dan tidak bisa tidur dengan tenang. Akhirnya, di suatu malam, Kyo melihat kakaknya duduk di ruang tamu dan ingin menceritakan semua kejadian aneh tersebut. Namun, Kyo masih ragu karena ia masih baru di kos itu. Belum sempat Kyo berbalik kembali ke kamar, kakaknya melihat Kyo dan memanggilnya untuk duduk bersamanya di ruang tamu itu. Dengan ragu, Kyo pelan-pelan berjalan ke arah kakaknya. Dalam hatinya, ingin sekali memberitahukan kakaknya tentang sosok laki-laki itu. Akhirnya, Kyo menceritakan semuanya kepada kakaknya. Ia menceritakan ciri-ciri sosok yang sering muncul dalam mimpinya dan bau rokok yang tak hilang di ruang tamu. Ria mendengarkan dengan serius, namun raut wajahnya menunjukkan bahwa ia menyimpan sesuatu. Saat itu, Via pulang dari kampus dan ikut bergabung. Ternyata, Via juga mengalami mimpi serupa melihat seorang laki-laki duduk di kursi ruang tamu sambil menangis. Merasa ada yang tidak beres, mereka bertiga memutuskan untuk berbicara langsung dengan Pak Bayu. Malam itu juga, mereka langsung menemui Pak Bayu dan menceritakan semua kejadian aneh tersebut. Sambil mendengar cerita dari Kyo dan Via, Pak Bayu kaget karena belum ada kejadian seperti ini di kosnya. Namun, Pak Bayu seperti mengetahui sesuatu. Dengan wajah yang hampir menangis, Pak Bayu tersenyum dan akhirnya menceritakan sosok laki-laki itu. Bagas adalah penghuni lama kos tersebut. Ia anak yang baik, suka membantu, dan dekat dengan Ria dan Randi. Karena rumahnya jauh, Bagas sering tidur di ruang tamu atau kamar yang sekarang ditempati oleh Kyo. Dia banyak disukai para wanita di kampusnya karena dia memiliki wajah yang tampan dan suka bergaul dimanapun ia berada. Namun sekitar 5 bulan yang lalu, Bagas ditemukan gantung diri di kampusnya karena tekanan akademik yang berat. Pak Bayu sendiri yang mengurus kepulangan jasadnya ke kampung halaman.
Seketika Kyo, Via, dan Ria merasa sangat-sangat terpukul dan sedih setelah mendengar cerita dari Pak Bayu. Ria memang sengaja tidak memberitahukan hal itu pada Kyo dan Via karena ia juga merasa kehilangan sosok sahabat yang selalu membantunya di kos itu. Malam itu memang berjalan begitu singkat. Kyo dan Via memang masih ketakutan, namun di sisi lain mereka sangat senang bisa kenal sosok Bagas yang baik dan suka membantu. Keesokan harinya, Kyo masih merasa cemas, tapi kini lebih tenang karena sudah mengetahui kebenaran. Gangguan-gangguan itu mulai mereda. Ia masih beberapa kali mengalami ketindihan tapi tidak seintens sebelumnya. Kyo kini sadar, mungkin arwah Bagas hanya ingin dikenali dan diingat. Kos itu memang bukan sekedar tempat tinggal. Ia menjadi tempat beristirahat terakhir seorang yang tak sempat berpamitan.